I just ordered food from Grab, and the Grab driver comes and says my name, Patrick. I said, yeah. Like SpongeBob? What the fuck? I started laughing. They started laughing. These drivers are crazy here. Masih ada sedikit. Ayo. Indonesia adalah negeri yang terlalu besar untuk dipahami hanya dari satu cerita. Terlalu luas untuk dinilai dari satu perjalanan. Dan terlalu kaya untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Di negeri ini, kontras seolah hidup berdampingan dalam harmoni yang unik. Dalam satu hari, seseorang bisa menyaksikan gemerlap kota modern dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit. Namun beberapa jam kemudian, ia bisa berada di sebuah desa yang tenang, tempat kehidupan berjalan sederhana namun penuh makna. Indonesia adalah negeri yang selalu menyimpan kejutan. Di satu sisi terdapat hutan tropis yang menjadi rumah bagi satwa-satwa langka. Di sisi lain berdiri gunung-gunung megah yang telah menjadi saksi perjalanan panjang peradaban. Hamparan laut biru, pantai-pantai yang memukau, dan ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga timur menjadikan Indonesia seperti mozaik keindahan yang tak pernah selesai untuk dikagumi. Namun yang membuat Indonesia istimewa bukan hanya alamnya, melainkan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Dengan ratusan suku, bahasa, tradisi, dan budaya, Indonesia menghadirkan pelajaran berharga tentang keberagaman. Di sini perbedaan bukan sekadar kenyataan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang membentuk karakter bangsa. Tidak heran jika banyak orang asing yang datang ke Indonesia bukan hanya untuk berlibur. Mereka datang untuk belajar. Belajar tentang ketulusan, tentang kebersamaan, tentang perjuangan hidup, dan tentang cara melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menemukan bahwa Indonesia bukan sekadar destinasi wisata. Indonesia adalah pengalaman. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, bahwa kesederhanaan pun bisa menghadirkan makna yang mendalam, dan bahwa kehangatan manusia seringkali lebih berkesan daripada tempat yang paling indah sekalipun. Just another day in paradise. Hey guys, halo. Ini siapa? Mamaku. Masih ada sedikit. Ayo. Ayo Mister, kita lelebok dulu yuk. Anget banget jenenge. Angel. Makasih ya. Sangat baik, dikasih nanas, kasih crackers, minuman. Sepi ya, kalau mau relax. Murah meriah, 10.000. Savana sekarang kering ya. Jakarta bisa? Oh bisa. Jakarta. Cuacanya adalah sedikit buruk. In Indonesia, this is how people show respect. When you shake hands with someone who is older than you place their hand on your forehead while slightly bending over. This beautiful gesture is known as salim in the Indonesian language, Bahasa Indonesia. Kenapa orang Indonesia cium tangan orang tua? Jujur, buat sebagian orang Barat, ini mungkin dianggap kuno. Dulu, maaf. Negara Barat mungkin lebih modern, tapi tidak lebih hangat. Karena hal-hal kecil seperti ini mulai hilang. Padahal cium tangan bukan sekadar tradisi. Ini soal hormat. Soal mengingat bahwa ada orang yang lebih dulu berjuang untuk kita. Dan mungkin hal-hal kecil seperti ini yang bikin saya nyaman di Indonesia. Indonesian people might just be the friendliest people in the world. I've been here 2 days now, and it hasn't been once I've walked past someone and they haven't said hello to me. Like, you don't find that in England. Every single person you walk past, they say hello. I stopped and played football with 2 different groups of kids today, just because they asked me to play. And I went for lunch with a local. I haven't done that anywhere else. And everyone's just so smiley and so friendly. Big up Indonesia. I can't wait to
for the rest of my fucking travel. I have said that the Indonesian people are the kindest people I've ever met, and this act just proves it once again. I'm leaving Kuta here in Lombok. I'm leaving here in just under an hour's time, and I've come to this coffee shop. It's called Roadside Coffee. This is my man. Yeah, I come to get a coffee, and I'm just sat here drinking my coffee, just people watching, whatever. And one of the locals has come and sat next to me with some grapes, and then he said we share them, we eat them together. So we had a few grapes together and we shared it, and then he walked off. He came back and brought some more fruit, and this time it was this fruit. This. Now, it looks like scales from a snake. That's because this is snake fruit. And again, he said, eat this with me, and we ate it together, and I'm eating it right now. You're not going to get this many other places. People just coming up to you saying, let's share food together, and they genuinely mean it. They want to eat with you, they want to give you their time, they want to speak to you, they want to have conversations with you. Yeah, Indonesian people are the best people that I have met, that I've come across so far. That's a fact. Guys, I want to do this. I really, really want to do this! Hi! Dia bilang dia pengen ikut ke kalian. Have a good day! Guys, this is what I'm grateful for in Indonesia, part 3. I'm riding my bike on a Saturday night after a paddle tournament, and it's midnight, and I'm hungry. I'm going home and it's raining, and it's a shit drive. It's a shit ride. I'm hating this ride so far. Then I see this place, I'm like, oh my god, look at the lights, look at all that food. And yes, I am hungry. I was thinking of going home and eating Wheat Bix, which is boring as shit. But I've decided to stop off at this incredible little spot called Nasi Kapau Murni, and I've just ordered myself an absolute feast. Look at that bad boy. Food in the middle of the night, and it's damn good. That is awesome. I love this place. Udah. Jangan ragu. Tahu Sumedang. Masih hidup. Jagung bose, makanan khas LTT. Oh, enak mah, enak. Sama PT yang mentai, pahit-pahit, masih okey. Ini juga baik, tidak ada cacing di dalam. Luar biasa. Kita awak yang ini. Boleh yang senang durian cuman William kok. Daun kambing. Nanti kalau suka ini bawa buat nanti di rumah. Bawa semua. Jangan datang sini, nanti terlalu adiktif. Yang menarik, kesempatan untuk menemukan semua keajaiban itu sebenarnya dimiliki oleh kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus memiliki fasilitas yang mewah, tidak harus pergi ke luar negeri untuk menemukan hal-hal yang menginspirasi. Karena di negeri ini, keajaiban seringkali berada lebih dekat dari yang kita bayangkan. Terkadang, ia ada di desa yang belum pernah kita kunjungi. Terkadang ia ada dalam budaya yang belum pernah kita pelajari. Dan terkadang ia ada dalam kisah sederhana masyarakat Indonesia yang belum pernah kita dengar. Semakin banyak kita menjelajah Indonesia, semakin kita menyadari betapa luar biasanya negeri ini. Semakin banyak kita mengenal Indonesia, semakin luas pula cara kita memandang dunia. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tempat untuk dilahirkan atau ditinggali. Indonesia adalah ruang untuk belajar, tempat untuk bertumbuh, sumber inspirasi yang tak pernah habis, dan sebuah perjalanan panjang yang selalu menawarkan cerita baru di setiap langkahnya. Sebab Indonesia bukan sekadar sebuah negara. Indonesia adalah petualangan yang tak akan pernah selesai untuk dijelajahi. Pulang Indo, mau liburan, malam mati lampu, harus nimba. Aduh, mertua minta belimbing lagi. Halo Duksanat, nama saya Miana. Saya berasal dari Rusia. Jadi hari ini kita perkenalkan dulu. Saya adalah mahasiswa yang sekarang lagi menjalani S3 di kampus Universitas Negeri Padang. Ayo kita lihat bagaimana kehidupan saya di sini. Awal lama di sekolah. Sudah hampir 4 tahun saya dapat pengalaman di Sumatera Barat. Sebelum lanjut S3, saya ambil juga S2 di sini dan sudah tamat.
Banyak orang yang bertanya pada saya, kenapa emang ambil kuliah di UNV di Sumatera Barat? Jadi dari dulu, pas pertama kali saya ke Indonesia 10 tahun yang lalu, sebagai turis yang saya tahu hanya Arab Malaysia sama Komodo. Nggak tahu apapun tentang Indonesia. Pas saya jalan-jalan, mulai kenal dengan budaya, dengan kesenian di sini, dan benar-benar jatuh cinta pada budaya Indonesia. Makanya beberapa tahun kemudian, saya ingin belajar kesenian Indonesia lebih lanjut, lebih dalam. Gue mau share kenapa menurutku orang Indonesia yang paling terbaik di semua dunia. Walaupun cerita ini sedih banget. Di 2022, aku ketemu 2 orang di jalan. Ada papa sama anaknya. Mereka punya sayangnya hidup keras, hidup susah. Terus mereka harus cari uang di jalan. Kita langsung berteman. Terus kadang-kadang kalau kita ketemu, kita makan bersama, kita nongkrong, terus kita cuma having a good time together. Terus sayangnya di 2024 aku pulang ke Eropa. Terus setelah itu aku gak pernah ketemu mereka lagi. Tapi ketika aku pulang ke Indonesia di kemarin, aku mau langsung cari mereka, tapi sayangnya aku gak pernah ketemu mereka lagi. Tiba-tiba kebetulan kemarin aku akhirnya ketemu sama papa lagi, tapi sayangnya tanpa anaknya. Terus dia kasih cerita sedih banget sama aku. Putri dia meninggal. Dia cuma 12 tahun. Kata dia ketika mereka duduk di samping jalan, ada travel datang, terus si travel dia nggak pakai spion, terus dia langsung crash sama kepala dari anaknya. On the way ke rumah sakit, anaknya meninggal. Tapi sesuatu yang heart touching banget terjadi. Si papa, dia kasih aku kemarin hadiah dari anaknya. Terus dia selalu bilang, kalau kita ketemu sama Mister lagi, aku mau kasih hadiah ini. Terus dalam 2 tahun mereka bawa setiap hari hadiah ini, cuma in case mereka akan ketemu sama aku lagi. Tolong teman-teman berdoa untuk papanya sama anaknya. Semoga papanya dapat banyak rezeki. Semoga selalu sehat. Terus semoga hidup dari dia akan lebih lancar. Terus akan lebih gampang lagi sekarang.